Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Putra Pratama dari Prodi D3 Tata Boga, NIM 21004151448. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu ilmu? Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa sendiri, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa disebut dengan knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari kita lakukan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Satu, urgensi ilmu dalam Islam. Dalam Al-Quran sendiri, kata ilmu terulang sebanyak 854 kali. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan manusia. Islam sendiri menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan, An-Nasi bani Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardatan ala kulli muslim. Yang artinya dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kedua hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bisa dikatakan sebagai orang yang berjihad. Kedua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, ilmu, iman, dan amal tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Begitu pula dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar dan iman. Jadi ilmu, iman, dan amal ini saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Ketiga, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu bisa disebut juga dengan orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah sendiri memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu dalam berbagai hadis. Rasulullah SAW juga menyatakan keutamaan orang-orang berilmu. Hadis-hadis tersebut diantaranya berbunyi akan ditimbang nanti pada hari kiamat tinta yang dipakai menulis para ulama dan para pahlawan yang mati syahid membela agama. Dari hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa yang berbunyi wa inna fadlal alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Yang artinya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas kalian bintang-bintang. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Turmuzi. Yang B, tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan ada dua. Yang pertama, menyampaikan amanat Allah atau menjadi guru. Yang kedua, memelihara lingkungan alam. Menyampaikan amanat Allah atau menjadi guru itu kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah secara sesama manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi wa'anzir bihil ladina makhafuna aw yuhsyaru ila rabbihim.
yang artinya berilah pengeringatan dengan wahyu itu kepada mereka yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya. Quran Surat Al-An'am ayat 51. Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa tanggung jawab ilmuwan bukan sekedar menjadi tugas kemanusiaan semata. Akan tetapi pelaksanaan dari janji manusia kepada Allah. Karena itu, orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai manusia, bahkan juga makhluk lain. Yang kedua, memelihara lingkungan atau alam semesta. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya, dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan Allah. Ilmu seyogyanya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama manusia atau mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan yang mengakibatkan kerusakan. Jadi seorang ilmuwan itu tidak boleh merusak lingkungan, alam, dan sekitarnya. Dan seharusnya bisa memelihara lingkungan. B. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Arti kebudayaan sendiri merupakan padanan dari kata al-thaqafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan peradaban sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan atau kecerdasan lahir batin. Peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologi, sedangkan kebudayaan lebih banyak direfleksikan terhadap seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban terrefleksi politik, ekonomi, dan teknologi. Satu, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab kemajuan Islam. Kemajuan menurut Buddha dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Sebab kemunduran Islam, menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam ini disebabkan setidaknya oleh dua hal, politik dan moral. Secara politik nih, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling merebut kekuasaan. Untuk yang secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam dan memperlakukan rakyat-rakyatnya selayaknya budak. Dua, kontribusi ilmuwan klasik dalam kemajuan Barat modern. Agama Islam mempunyai beberapa ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat di berbagai bidang teknologi. Di sini saya menyebutkan 4 nama. Yang pertama Jabir bin Hayyan, kedua Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ketiga Al-Kindi, keempat Ibnu Sina. Pertama Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini penemu alat-alat kimia dari logam dan kaca, pemaduan antara asam hidroklorik, menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dan karat. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau penemu di bidang matematika. Al-Khawarizmi ini menemukan aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu itu. Yang ketiga ada Al-Kindi.
Beliau penemu dalam bidang astronomi. Yang keempat ada Ibnu Sina. Beliau adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Ia sangat ahli di bidang kedokteran, misalnya ia menemukan adanya cacing ancylostoma, cacing filaria penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak, malignan antrak. Jadi Ibnu Sina ini banyak bergelut di bidang medis. C. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Allah telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan ketika Adam mampu menyebutkan berbagai nama-nama benda secara lengkap, sedangkan para mereka tidak mampu melakukannya. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antaranya kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan fik furu'iyah atau dalam tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya penggunaan kunut dalam salat subuh. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Aspek eksternal. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengamankan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. D. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ada Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Besar, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Kutai, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia lainnya. D. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. Dalam prosesi minum ini, sebenarnya yang haram bukan pemakaian gelasnya, akan tetapi yang haram adalah arak yang ada di dalam gelas tersebut. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Islam masuk ke Indonesia secara damai dan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban dan merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, mengganti minum arak dengan minum teh, tapi tidak mengganti jenis gelasnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.